Shalom semuanya, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat Shalom jemaat yang ada di Tiongkok, Indonesia, yang secara langsung kita ibadah lewat Zoom ini. Saya juga menyapa saudara-saudara yang menyaksikan ibadah kami melalui YouTube. Shalom semuanya yang ada di Australia, Amerika, Filipina, dan di beberapa negara lainnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami dan bukalah hati dan pikiran kami, biar kami dapat menerima nanti dan menjalankan ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, hamba juga meminta kepadamu, berkatilah alat-alat ibadah yang kami gunakan pada pagi hari ini, baik itu internet, sinyalnya berikanlah yang bagus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom semuanya, sekali lagi shalom. Pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucap syukur dan menaikkan pujian. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan hati yang tulus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak akan pernah dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menopang kami, selalu memegang tangan kami, selalu menuntun langkah kami. Haleluya Tuhan. Kami tidak tahu dan tidak pernah tahu kemanapun kami akan melangkah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kemanakah kami mencari kasih
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Haleluya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau di setiap saat. Setiap saat di dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Hanya Kamulah satu-satunya andalan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu membimbing kami. Tuhan selalu mengajari kami agar jadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Nama-Mu besar, berkuasa, anugerah-Mu indah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu
Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau Kau telah telah memikat hatiku di saat saat aku tak sanggup lagi. Amin. Di situ Tangan-Mu bekerja. Amin. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ajaib. Amin. Pertolongan-Mu di dalam hidup kami tanpa kami sadari begitu ajaib. Engkau selalu menolong di setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Syukur Kami selalu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga kepadamu, Tuhan Yesus. pada Bapa. Terima kasih, Tuhan. Bapa, terima kasih telah memikat hati kami. Ini hati kami, Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Hanya ucapan terima kasih dan syukur kepadamu, Amin. Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Amin. Engkau adalah penenang hidup kami. Ketika hati kami merasa tidak tenang, pikiran kami terganggu. Kami membaca firman yang Kau berikan kepada kami. Kami menaikkan lagu pujian. Hidup kami, hati kami menjadi tenang. Itu adalah keajaiban-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, Yesus. Amin. Yes. Kami rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, Yesus. Yes, Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Hati kami tenang berada dekat-Mu. Ya,
Itu benar ya Tuhan. Hanya satu-satunya Bapa yang tidak pernah mengecewakan anaknya. Hanya satu-satunya kekasih yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hati kami tenang berada dekat-Mu. Kami rasakan setiap saat kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan nanti menjadi dapat kami mengerti dan kami jalankan. Bukan hanya berlalu begitu saja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami menjadi berkat kepada sesama. Berkat kepada sesama. Jika itulah perbuatan kami sehari-hari, mengenalkan itulah tandanya kami punya Tuhan seperti Engkau. Karena ajaran-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, dengan apa ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, saya sampaikan, kembalikan lagi ke Pak Gem yang akan membawakan firman hari ini. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Haleluya. Terima kasih Mama Lina. Terima kasih. Terus belajar lagu-lagu rohani ya, supaya dihafal, diingat. Dan juga tempo kita tahu ya, ketukan-ketukannya. Kita belajar sungguh-sungguh lebih lagi, biar makin mahir ya. Biar besok nggak lirik ke bawah lagi, tapi fokus ke depan untuk WL-nya. Oke, mantap. Perjuangannya luar biasa. Haleluya. Siapkan hati kita, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mengangkat lagu-lagu yang berbicara tentang Tuhan dan pribadi kami terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami, sertai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus tolong perkataan hamba-Mu biar keluar sesuai dengan kehendak-Mu, pemikiran-Mu, hasrat-Mu ya Bapa. Kendalikan seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Yes Lord. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku, kita katakan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Kami mau berikan hati dan jiwa kami, semuanya bagi-Mu Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua kami berikan kepada-Mu Yesus, semuanya bagi di dalam
berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanku, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau berikan hati kami, segenap jiwa kami kepadamu Bapa. Semuanya bagimu, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya, tak ada yang tersisakan Tuhan. Harta kami, harta yang paling berharga dari apapun yang kami miliki, saat kami mengikatkan diri denganmu, semuanya akan berlalu. Hanya bersama Yesus akan tetap selama-lamanya. Haleluya. Segala sesuatu yang kami ikatkan diri kami terhadap dunia ini akan segera terlepas, akan segera tercerai-berai, akan segera terpisah. Tapi bagi mereka yang terus setia kepadanya, yang mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga atau firman-Nya, maka mereka akan terikat selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya, jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Kami mengasihi Anda semua. Tuhan beserta, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan segala kebaikannya bagi seluruh jemaatnya atau tubuh Kristus. Terlebih Tuhan Yesus sangat mengasihi seluruh jemaat dari masa ke masa. Haleluya, terpujilah Dia, Raja kita Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang ikatan yang memerdekakan. Ikatan yang memerdekakan. Jemaat Tuhan, ikatan yang memerdekakan ini sangatlah urgen, sangatlah penting untuk kita pahami bersama. Ada sebuah pengertian yang saya dapatkan dari kata ikatan yang memerdekakan. Mengapa? Karena sudah terikat tapi merdeka. Nah ini dia, terikat tapi merdeka. Kalau terikat ya terikat, kalau merdeka ya merdeka seharusnya. Tapi di sini ikatan yang memerdekakan kita. Itu berarti bahwa di dalam sebuah ikatan kita bebas. Maksudnya apa? Mari kita dengarkan bersama-sama, biar paham, serius, konsentrasi, serap dengan baik, maka akan Anda dapatkan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yang ada Alkitab boleh dibuka. Baik itu handphone kudus, tablet kudus, atau Alkitab buku Alkitab. Perhatikan Alkitab Anda biar saya yang baca dan Anda mencermati. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Setelah Yesus menyampaikan firman-Nya, banyak yang percaya. Maka dari itu jemaat, mari dengarkan. Kalau tidak mendengarkan, saya ulangi, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi dulu banyak orang percaya kepada Yesus karena mendengarkan perkataannya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, orang Israel ya, Israel Yahudi, yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan kata ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Penting kita harus tetap dalam firman-Nya. Kata jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, disinilah kita temukan keterikatan. Mari perhatikan dengan seksama. Ini sangat menarik sekali. Orang yang tetap dalam firman Tuhan, firman Yesus, kata tetap di situ berarti terikat. Orang yang terikat dengan perkataan Yesus, atau orang yang terikat dengan ucapan Yesus, atau sama dengan orang yang terikat dengan pribadi Yesus, maka Yesus katakan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau lepas daripada firman Yesus, perkataan Yesus, atau pribadi Yesus, berarti kita sama dengan melepaskan diri, atau ya, melepaskan diri dari Yesus, atau tidak terikat dengan Dia. Ini ketemu. Ikatan yang memerdekakan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Ikatan yang memerdekakan. Bagaimana cara kita untuk merdeka? Harus terikat kepada Yesus. Pertanyaannya, merdeka dari apa? Merdeka dari hamba dosa, perbudakan dosa. Saya lanjutkan. Luar biasa. Merdeka dari perbudakan dosa. Orang yang akan menerima kemerdekaan dari perbudakan dosa, cuma satu syaratnya. Harus mengikatkan diri kepada Yesus atau firman-Nya. Hanya itu. Syarat satu-satunya. Kamu akan mengetahui kebenaran. Ini perhatikan. Yesus berkata bahwa beliau adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang hakiki. Kenapa? Karena Yesus berasal dari sorga. Kebenaran yang hakiki hanya kebenaran dari sorga. Jadi dapat disimpulkan kalau orang
mengikatkan diri kepada firman Tuhan Yesus, firman Allah yang kudus, atau pribadi Yesus, berarti sama dengan mereka sedang mengikatkan dirinya kepada kebenaran sorga. Tidak ada kebenaran yang sejati tanpa di luar dari kebenaran sorga. Hanya kebenaran sorga adalah kebenaran sejati. Berarti Anda sedang mendengar kebenaran sorga. Ini mahal harganya. Mahal. Yesus kita memberikan kebenaran hakiki, mutlak, absolut. Di luar Yesus tidak ada kebenaran hakiki. Hebat sekali. Saya sangat terpukau, saya sangat terheran dengan hal ini. Maka dari itu, hanya kebenaran dari sorga yang bisa melepaskan orang dari perbudakan dosa. Tidak bisa kebenaran manusia. Tidak bisa kebenaran di luar dari Yesus. Harus Yesus. Titik. Jawab mereka. Ulangi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nanti saya akan sampaikan apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu akan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran dari mana? Kebenaran dari firman Tuhan, dari Yesus. Hanya kebenaran dari firman Kristus yang bisa memerdekakan kita. Titik. Di luar kebenaran Yesus, kita tidak bisa keluar dari hamba dosa, perbudakan dosa. Jemaat tahu, orang yang merdeka, atau kita bisa telusuri sejarah, pada waktu bangsa kita dijajah oleh bangsa asing, pergerakan negara kita sangat sulit untuk mengekspresikan potensi-potensi mereka untuk mengembangkan, memajukan negara ini. Karena negara kita sedang dijajah. Jadi negara kita sedang terikat dengan sebuah hukum kekuasaan atau pemerintahan penjajah. Jadi negara kita dikuasai oleh pemerintahan penjajah negara tertentu. Baik Belanda yang kita ketahui ya, negara kita dijajah oleh Belanda dan lain-lain. Sekian ratus tahun ada. Bahkan bukan cuma negara asing, negara sendiri juga menjajah masyarakatnya sendiri. Sehingga negara kita ini sulit berkembang dan maju. Karena dipegang oleh kekuasaan pemerintahan. Baik pemerintahan kita sendiri, baik negara asing. Karena menjajah masyarakatnya. Jemaat Tuhan, kalau namanya dijajah, otomatis kita akan ikut atau tunduk kepada penjajah tersebut. Kalau melawan, kita dibantai. Kalau namanya dijajah, tidak pernah menikmati hari-hari hidupnya. Namanya dijajah.
Bayangkan kekayaan alam kita diambil, dirampas. Akhirnya berdampak kepada kelaparan. Kekayaan alam. Akhirnya kita menjadi negara miskin. Jadi negara asing yang kaya. Karena pada waktu itu penguasa di Indonesia belum ada penguasa tunggal. Masih memikirkan kekuasaan diri sendiri. Nanti Anda boleh lihat, baca di Google, cari. Atau di YouTube. Akhirnya negara kita berdiri dalam satu pemerintahan. Kekuasaan. Kalau dulu banyak raja-raja. Kalau saya tidak salah, Raja Ternate. Ada raja di Tanah Batak. Ada Raja Yogyakarta, Hamengkubuwono. Banyak raja-raja, tapi belum bersatu. Menjadi satu kepemimpinan. Lalu dijajah oleh bangsa asing. Tercerai-berai. Karena memikirkan kepemimpinannya sendiri. Nah, di sini tidak enak dijajah. Bagaimana engkau dapat berkata? Ini perhatikan. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini perhatikan. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ikatan yang memerdekakan. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Yesus, kepada firman Tuhan, akan merdeka dari perbudakan dosa. Amin. Jemaat Tuhan, sumber kebenaran cuma satu, Yesus tok. Sumber kebenaran hanya satu. Selamat datang bagi yang baru datang, CRC dan Kak Yuna. Jadi carilah kebenaran, temukanlah kebenaran, itu hanya ada di Alkitab, di firman Tuhan. Jangan cari yang lain. Kalau kita cari yang lain, itu bukan kebenaran hakiki, kebenaran sorga. Karena Yesus dari sorga. Jadi kalau Yesus dari sorga, beliau turun, ya dari sorga kita dengarkan. Jangan dari bumi ini. Pertanyaannya, dosa itu apa? Hamba dosa atau budak dosa? Jangan sampai kita dosa itu artinya penyimpangan dari kehendak Bapa. Penyimpangan dari kehendak Bapa yang sesuai standar kebenaran Bapa. Itu dosa. Penyimpangan dari kehendak Bapa atau standar kebenaran Bapa. Itu arti dosa. Contoh. Saya berikan contoh. Penyimpangan dari kehendak Bapa atau menurunkan standar kebenaran Bapa.
Saya berikan contohnya jemaat Tuhan. Ini saya ulangi kembali. Kebenaran ada banyak. Menurut keyakinan berbagai kepercayaan. Tapi hari ini kita menyerap, kita belajar kebenaran yang dari Alkitab, firman Kristus. Jadi standarnya harus standar firman Kristus atau firman di Alkitab. Mau tidak mau, standarnya harus firman Kristus. Jangan pakai standar dunia ini. Jangan turunkan standar Tuhan. Standar kebenarannya maksud saya. Kemarin saya berjumpa atau secara langsung dan via telepon dari sekian orang yang bicara dengan saya atau yang saya dengar secara langsung. Mereka berkata, berbuat baik, bohong demi kebaikan. Ini simpel saja. Bohong demi kebaikan. Itu dijadikan sebuah kebenaran, pembelaan diri. Itu sama saja menurunkan standar kebenaran Bapa. Itu menurunkan standar kebenaran Bapa. Terus bagaimana Pak Gem cara mengatasinya? Ada hikmat. Tidak mesti berbohong, tapi ada hikmat yang dari Tuhan. Ini unik dan menariknya kita belajar. Luar biasa Tuhan. Jadi itu tidak menjadi alasan kita untuk membenarkan diri. Tapi pada kenyataannya kita seperti itu masih. Tidak berani berkata ya salah-salah benar-benar. Anak Tuhan harus punya prinsip ini. Karena ini yang diajarkan Yesus. Mau nggak mau. Karena kebenaran yang kita serap hari ini, kebenaran sorga, kebenaran hakiki. Yesus Kristus yang ajarkan. Nggak bisa menurut kata orang. Kata seniorku, Kak Beni, boleh berbohong demi kebenaran. Jangan ikuti apa yang dikatakan seniormu. Engkau belajar dari firman, makanya perlu serap dengar firman. Biar standar kita bukan standar senior. Atau dunia ini, standar ilahi. Ini penting. Maka itu akan memerdekakan kita. Segala keputusan kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Saya dengar dan tidak sedikit di dunia kekristenan hamba Tuhan pun tidak sedikit saya temukan itu masih dimaklumi, dibolehkan. Standar ini standar, mohon maaf, standar bukan standar ilahi seperti Yesus Kristus ajarkan. Ini standar duniawi. Kalau secara radikal ini standar level murahan.
Di bawah masih. Saya percaya orang-orang seperti ini akan dapat dipercaya oleh siapapun kalau ia memegang ucapan Yesus. Saya percaya. Orang seperti ini pasti berkualitas hidupnya. Baik prinsip maupun keputusannya. Saya percaya sekali. Yesusku nggak pernah salah dalam mengajarkan prinsip yang hakiki. Matius 5 ayat 37. CJ ini boleh baca? Atau siapa? Seli. Tolong Seli baca Matius 5 ayat 37. Apakah ini bisa di coba Seli? Matius 5:37. Persiapkan Alkitab. Matius 5 ayat 37. Oke. Kita dengarkan. Ya. Jika ya hendaklah kamu berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jika ya katakan ya. Kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Titik. Tidak ada di situ permakluman soal kebenaran. Tidak ada. Selain daripada itu, berasal dari si jahat. Berarti Pak Gem bohong demi kebaikan itu berarti bukan kebenaran sorga. Bukan, itu berasal dari si jahat. Engkau dan saya dikecoh olehnya. Ikatan yang memerdekakan. Haleluya. Maka gerak langkah kita akan bebas. Dalam arti kata, nggak mikir perasaan siapapun. Kalau itu nggak benar, ramikir. Wah, nanti dia tersinggung, Kak. Nggak mikir saya. Kalau itu nggak benar, ya sudah nggak benar. Kalau salah, ya katakan salah. Selesai. Nah, ini penting. Karena kita seringkali pakai standar perasaan. Kalau saya tidak pakai standar perasaan. Enggak, ukurannya bukan perasaan. Karena perasaan bisa menipu jemaat Tuhan. Kalau kita boleh berkata jujur, iya atau iya? Saya percaya iya. Perasaan boleh berubah. Perasaan boleh menutup-nutupi. Perasaan boleh berubah-ubah. Bisa berubah. Bukan boleh, maaf. Bisa berubah-ubah. Kalau nyaman hati kita dengan seseorang, nyaman, enak dibawa kemana gitu. Nah ini, salah satu contoh, saya ingatkan kembali. Tidak apa-apa, berjuta-juta kali saya ingatkan, tidak masalah. Diajak beribadah, nggak mau. Lebih didengar omongan orang yang akhirnya orang itu nggak mau beribadah. Gara-gara memikirkan perkataan orang lain yang membuat dia semakin tidak bertumbuh, semakin menjauh dari Tuhan. Dia tidak berani menolak. Orang seperti ini adalah orang yang masih terjajah, nggak bebas hidupnya, nggak menikmati hidup. Baik itu hubungan dengan sesama, dia nggak menikmati. Karena apa? Nggak bebas mengekspresikan dirinya.
Bahwa kebenarannya ya ini, gitu. Aku harus ibadah, titik. Jangan, kamu nggak usah ibadah. Hanya mikirkan perasaan temannya. Ah, dia temanku, Kak, malu. Lebih baik aku jauh dari Tuhan lah daripada putus hubunganku dengan temanku. Nggak berani mengambil keputusan. Untuk sebuah kebenaran ini nggak akan menikmati hidup sampai kapanpun bila tidak mengikatkan diri dengan kebenaran. Bila tidak keluar dari itu. Berarti dia melepaskan diri dari kebenaran Tuhan, tapi dia mengikatkan diri kepada kebenaran yang lain menurut temannya tadi yang membuat dia sesat dan keliru. Ini penting kita untuk dengar bersama-sama. Come on. Kita harus punya prinsip. Kebenaran Tuhan yang nggak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Mau itu sahabatmu, partnermu, kolegamu, partner bisnis. Jangan sampai digoyahkan kebenaranmu. Takut nanti aku kehilangan ini keuntungan proyek sekian miliar, sekian triliun. Tapi kalau itu membuat kita seperti kata firman tadi dijajah oleh dosa, melepaskan diri dari ikatan kepada firman Tuhan, maupun itu profit kita miliaran atau triliun, lepaskan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini sulit, tapi ini mudah bila mau. Kak Beni udah melakukan itu enggak? Kak Ririn udah melakukan itu enggak? Ada banyak proyek-proyek yang sudah dilakukan untuk itu. Di-reject. Melayang sekian miliar pada waktu itu. Ini tidak mudah, tapi harus punya standar ilahi kebenaran yang Yesus ajarkan. Maka kita akan bebas, tidak diperbudak oleh uang, tidak diperbudak oleh omongan orang yang menyesatkan kita, tidak diperbudak oleh keinginan hasrat kita yang menyimpang, tidak diperbudak oleh hobi kita yang membuat kita lupa kepada Tuhan atau kita tidak beribadah. Ini harus dimiliki KJK Overseas. Tidak semua pendeta punya prinsip seperti ini, jemaat. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Masih ada toleransi. Loh Kak, nanti aku dijauhi. Loh Kak, nanti nggak ada yang dekat denganku. Loh Kak, nanti gimana seniorku? Di Cibiri nanti aku difitnah. Loh Kak, nanti aku dijauhi. Pertanyaannya, mana lebih baik? Orang menjauhimu daripada Tuhan yang jauh daripadamu. Ini kalau kita memilih daripada saya lepas dari kebenaran, lebih baik orang menjauh, lebih baik saya dilepaskan mereka. Saya percaya orang seperti ini Tuhan pasti berkati. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pasangan, baik dalam usaha atau bisnis. Saya percaya. Orang seperti ini akan kuat rumah tangganya. Akan kuat bisnisnya, usahanya, partnernya. Saya percaya itu. Karena orang seperti ini bisa dipercaya. Saya percaya.
Karena orang seperti ini enggak orangnya apa istilahnya itu loh. Kayak terombang-ambing. Nah, ini. Jadi kepada siapa kita terikat, kesitulah hidup kita bawa. Tidak heran kalau terikat kepada bisnis, hatinya, maka hatinya terus di situ. Terikat kepada uang, maka hatinya pasti uang mamon. Kita butuh uang, tapi bukan terikat kepada uang. Atau mengikatkan diri. Jemaat Tuhan, kenapa orang masih merasa dirinya terikat terhadap pasangannya secara seremonial agama, tetapi masih saja bisa membelok. Karena keterikatannya bukan kepada apa yang diucapkannya atau kepada Tuhan tentang ikatan pernikahannya. Hanya secara seremonial. Tapi kalau dia merasa bahwa aku terikat dengan orangnya tersebut, maka kita akan sulit melepaskan pasangan kita. Karena kita bukan terikat secara tertulis saja atau secara seremonial keagamaan. Terikat dengan orangnya dan ucapan kita terhadap pasangan kita. Aku mencintaimu. Coba ikatkan diri kita kepada ucapan itu. Waktu di gereja, aku berjanji kepada Tuhan dan jemaat. Maka orang itu akan dikuasai dengan ucapannya. Apapun bukan berdasarkan secara tertulis atau seremonial. Kemanapun dia pergi, dia akan berpikir, aku punya pasangan. Aku udah terikat. Maka dia akan mengingat itu dan akan menjaganya. Kita sebagai orang Kristen, sekarang ini percaya Yesus harus terikat seperti itu. Bukan secara tertulis hukum. Karena kalau cuma secara tertulis hukum, salah satu contohnya di pemerintahan itu bisa digugat masih. Masih bisa digugat. Suka nggak suka, senang nggak senang, gugat. Selesai. Karena mereka merasakan keterikatan hanya secara hukum, tertulis. Seremonial keagamaan. Orang Kristen sekarang, ayo kita sekarang yang udah percaya Yesus. Standar kita sudah berbeda. Amin. Standar sorga, hakiki, sejatinya. Kalau kita terikat dengan seseorang, maka peganglah ikatan itu.
ikutilah prosedur-prosedurnya. Mana yang benar dalam segala aspek, termasuk pelayanan. Siapa yang melayani WL hari ini terikat dengan tanggung jawabnya pelayanan. Maka persiapkan dirilah sebaik mungkin. Misalkan, ya, dengarlah lagu-lagu rohani, apa yang mau dinyanyikan untuk jadwal di mana dia akan pelayanan, doa, supaya dia mempersiapkan diri, rajinlah berdoa di rumah, biar jadi terbiasa. Itu terikat. Dalam segala aspek. Kalau partner bisnis, jangan kecewakan partner bisnismu. Jangan curangi. Jangan jahati. Jangan sikut. Supaya kita untung besar, partner kita untungnya kecil. Padahal sudah kerjasama sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh. Tidak heran kalau akhirnya kita tidak ada lagi yang suka berpartner bisnis dengan kita. Nggak heran. Loh, aku kan Kristen, kenapa mereka nggak suka? Ya tukang tipu. Nggak mau memegang keterikatan perjanjian yang benar itu sesuai kesepakatan. Masih suka mencurang. Ya jangan salahkan partner bisnis, salahkan diri sendiri. Loh, aku kan Kristen, buang tuh, jangan pakai Kristen-Kristen. Justru memalukan itu. Semua keterikatan dalam pekerjaan. Apa yang ada aturan di pekerjaan kita, lakukan yang benar. Bertanggung jawablah. Punya prinsip. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Maka kita akan merdeka. Menikmati pekerjaan. Menikmati rumah tangga kita. Semua aspek kerohanian kita akan menikmati. Pasti bebas, free. Merdeka. Kata merdeka di situ will set free. Kita akan disetting bebas. Diatur, diprogram sama Tuhan. Hidup kita bebas, tidak terhalang oleh beban-beban di dunia ini. Ya jalankan tanggung jawab, ya jalankan aja. Sebagaimana tanggung jawab kita bekerja sebagai seorang karyawan, kolega, sebagai seorang istri, suami, bebas. Kita nggak akan terbebani. Karena kita dibebaskan. Karena kita terikat dengan firman Kristus. Jadi kemanapun kita pergi, it's okay. Istri saya kemanapun dia pergi, dilihat orang istrimu itu sedang gandengan sama om-om, dipeluk om-om. Saya nggak tertekan, nggak terbebani. Free. Karena saya pegang prinsip firman Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Istri saya pegang itu juga. Free, kau tidak terbebani. Maka kita akan menikmati hidup. Dimanapun kita bekerja, ada orang bohong, tukang dusta, kita nggak tertekan. Biarin aja. Free. Karena aku hidup bukan dari pekerjaanku. Aku hidup dari kebenaran Tuhanku. Aku percaya kalau aku melakukan kebenarannya di pekerjaanku, Tuhan pasti angkat aku. Tuhan bisa buka jalan untuk aku bisa bekerja. Pasti, nah mungkin tidak. Kalaupun kita kehilangan pekerjaan gara-gara kita hidup benar, it's okay. Jangan takut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Jadi kita ini sebenarnya sedang menjadi seorang murid, a learner. Alkitab bilang tadi apa? Yesus bilang, orang yang tetap dalam firman-Ku tetap.
berarti terikat dengan firman-Nya. Berarti kan terikat dengan pribadinya. Yang terikat dengan firman Kristus. Nah ini dia. Sesungguhnya kamu adalah muridku. You are a learner. Yang seorang pembelajar sekarang. Jadi kita sekarang dengar firman Tuhan tiap kali itu kita sedang dimuridkan. Kita ini sedang sekolah. Sekolah bukan secara formal, pendidikan umum secara umum, tetapi sekolah kehidupan. Kita ini murid-muridnya Yesus yang disekolahkan kita ini. Nanti lulus dan tidak lulusnya kita yang tahu. Saya cuma bisa menyampaikan. Saya juga menegur diri saya sendiri. Kalau saya tidak lulus, saya malu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya ngomong ini seperti bercermin gitu. Kayak menggampar diri sendiri. Benar, kayak menggampar diri sendiri saya. Saya percaya. Jemaat KJK Overseas, Tuhan mau jemaat bahagia semua. Bukan cuma di sorga, di bumi pun Tuhan mau kita ini nggak tertekan, terbebani oleh hal itu. Saya percaya yang tidak berkenan maksud saya. Dosa yang menyimpang atau menurunkan standar ilahi. Jangan turunkan standar kebenarannya. Jangan turunkan. Boleh punya pasangan 4, yang penting adil. No. Itu standar kebenaran dunia itu. Duit saya misalkan 20 juta. Boleh 4, kasih 5 juta rata. Itu standar duniawi kebenaran. Itu masih ditoleransi. Tapi di Kristus enggak. Beda dengan dulu. Kita sekarang udah di dalam Kristus ya. Kita sekarang udah di dalam Kristus. Saya tidak menyinggung siapapun. Itu sudah berlalu. Itu nggak ada urusan. Karena kita belum tahu kebenaran yang dulu. Tapi sekarang kita Kristen. Kita menyerap kebenaran Tuhan Yesus. Kalau dulu kan kebenarannya kebenaran lain. Jadi kita melakukan kebenaran yang lain. Maklum. Karena sumber kebenaran kita bukan dari Kristus. Bukan dari ucapannya. Maka kita melakukan hal itu. Wajar. Kita melakukannya wajar. Nggak apa-apa. Memang benar. Saya tanya juga dengan kepercayaan yang lain. Saya tanya, boleh nggak seperti itu? Memiliki istrinya 12, boleh, nggak apa-apa. Yang penting adil katanya. Saya tanya secara langsung. Itu standar kebenaran mereka. Boleh. Mereka melakukannya karena sesuai ajaran kepercayaan mereka. Ya maka dilakukan. Tapi hari ini, Anda dan saya sekarang pengikut Yesus. Jadi harus sesuai standar Yesus. Tidak boleh standar lain. Titik. Nggak boleh Kak dipaketkan Kak. Ikut ajaran sana, apa kepercayaan yang lain di luar dari kita, ajaran Yesus. Oh nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, titik nggak boleh. Sedikit aja Kak dimasukkan. Misalkan kalau untuk keamanan rumah, Kak harus ditaruh katanya itu Kak sapu dibalikkan di depan pintu itu ditaruhkan supaya maling nggak bisa masuk, setan nggak bisa masuk. Nanti mana yang lebih ampuh ajarannya, ajaran Yesus atau ajaran agama lain, kepercayaan lain, itu yang diikuti. Jadi kita selamat, ikuti aja semuanya kepercayaan. Jadi mana yang benar di antara 5 ini, misalkan 5 kepercayaan. Jadi mana yang benar, selamat semua. Kenapa? Semua diikuti. Ini saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Ikuti 5-5-nya aja, Beni katanya. Nggak apa-apa, ikuti 5-5-nya. Karena kalau yang satu nggak benar, yang Kristen nggak benar, berarti yang ini yang nggak benar, yang benar. Kalau ini nggak benar, berarti yang ini yang benar. Kalau ini nggak benar, ini. Jadi kita mencari selamatnya katanya. Ya ampun.
Nggak bisa. Anda dan saya Kristen, pengikut Yesus, jadi standarnya harus standar firman. Nggak bisa nggak? Firman Kristus. Nggak bisa nggak? Yang dulu biar berlalu. Sekarang kita sudah baru. Amin. Luar biasa. Jadi disinilah kita akhirnya memahami kebenaran itu. Ternyata kebenaran itu, bahasa aslinya itu aletheia. Kebenaran itu, ini yang artinya adalah yang mendasari cara berpikir kita. Yang mendasari. Jadi dasar perilaku kita berbuat sesuatu itu firman Tuhan. Firman Kristus aletheia. Jadi nggak boleh yang lain. Dasar berpikir itu harus firman Kristus. Tidak boleh kebenaran yang lain. Menurut teori ini, teori itu nggak boleh. Termasuk teori, Anda pernah dengar teori yang manusia itu dari monyet? Sempat ada yang mempercayai teori manusia itu dari monyet. Awalnya monyet bertumbuh, sempurna jadi manusia. Ada yang mempercayai. Akhirnya apa? Kamu mirip monyet ya. Kalau kamu mirip monyet berarti kamu manusia. Tapi kalau kamu mirip manusia berarti nggak serupa dengan manusia. Berarti monyet katanya. Ya ampun, ya nggak apa-apalah. Namanya orang mengikuti teori-teori orang. Teori manusia. Akhirnya cara berpikir, fondasi berpikir, berperilakunya bukan kebenaran Kristus. Jadi teori itu tadi. Ini firman Tuhan sampai di sini. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang mau merdeka dari perbudakan dosa atau penyimpangan dari kehendak Allah atau menurunkan standar ilahi. Ya, saya percaya kita orang yang mau. Saya percaya itu. Siapa di sini yang nggak mau bahagia? Tidak akan mungkin ada di antara kita yang nggak angkat tangan. Semuanya pasti ingin bahagia. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua sidang jemaat Tuhan. Kiranya firman ini bisa membangun spiritual kita semakin hari semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tema besar kita KJK Overseas adalah untuk di tahun ini manunggal engroso, menyatukan rasa. Menyatu rasa dengan Tuhan. Menyatu rasa ini tidak mudah. Tidak mudah, sulit jemaat Tuhan. Saya katakan sangat sulit. Saya akui sangat sulit. Secara daging ini mau menjerit. Tapi kita harus satu rasa dengan beliau. Kalau bagi Tuhan dosa itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, maka kita pun punya rasa yang sama. Bahwa ketika kita berbuat dosa, ada rasa yang tidak senang dalam diri kita. Kita tidak suka. Kita telah melukai hati Tuhan. Jadi satu rasa. Ini penting. Mari kita satu rasa dengan Tuhan. Amin. Ya, amin. Amin ya, jemaat Tuhan. Baik, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini saya sudah persiapkan. Begini. Sangat menarik sekali. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Sekalipun firman ini keras jemaat Tuhan, seperti menyayat-nyayat hati kita, daging kita. Lagu ini katakan, jalan-jalannya Tuhan terbaik bagi kita. Saya percaya Tuhan menyayangi Anda, jemaat Tuhan. Dia sayang kita semuanya. Dia mau kita bahagia, 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 bahagia. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Yes.
Engkau benar Tuhan, Engkau jujur. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau, tolong kami. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Yes, amin. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua, lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah selesai kami dengar pada pagi hari ini menjelang siang. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman Roh-Mu terus menjadi rema dan membicarakannya kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mungkin sedang ditegur, mungkin sedang dihajar, mungkin sedang dikuliti, dipotong-potong batiniah kami. Bapa, firman-Mu katakan bahwa tetap jalan-jalan-Mu yang terbaik bagi kami. Engkau adalah sumber kebenaran yang hakiki. Kalau dulu kebenaran sebelum percaya kepada Yesus, kami memakai kebenaran kami sendiri, kebenaran kepercayaan kami di masa lalu. Tetapi setelah mendengar firman Kristus, hidup kami semakin lebih ditata, lebih sempurna, lebih mantap adanya. Dan ternyata kami keliru. Namun, Tuhan tidak mengizinkan itu terus terjadi selama hidup kami. Terima kasih hari ini kami telah menerima kebenaran hakiki itu. Dan sekarang kami dimerdekakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya will set free. Kami pasti sedang disetting, diprogram oleh Tuhan Bapa kami di surga. Untuk kami menjadi orang-orang yang merdeka dari segala perkara dunia yang mengikat hati kami, membebani, yang menjadikan diri kami tertekan.
sehingga kami sulit untuk memilih mana yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami hidup di dalam firman kebenaran-Mu. Saya percaya kami akan menjadi rumah tangga bahagia yang sejati. Kami percaya kami akan memiliki atau bekerja di mana kami berada, free, tanpa tekanan apapun, bebas, karena kami hidup dalam kebenaran itu. Dan kami percaya, kemanapun kami pergi, Tuhan pasti menolong kami untuk kami menjadi orang yang bisa dipercaya, karena kami free, merdeka dari hal-hal yang tidak berkenan, atau tidak menyenangkan hatimu. Bapa, kami semua punya kelemahan dan kekurangan. Tolong kami Tuhan. Mungkin dalam beberapa waktu ini kami jatuh bangun terhadap dosa atau penyimpangan, menurunkan standar ilahi. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tolong kami keluar dari semua itu. Sebab kami mau menjadi pribadi-pribadi yang radikal, pribadi-pribadi yang menikmati firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Bapa, secara daging sakit, secara daging kami, atau secara ambisi keinginan kami sendiri, sepertinya tidak sesuai karena berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan dari hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dengan ucapan syukur, hamba memohon dengan sungguh-sungguh, biarlah firman-Mu ini akan berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Menjadi hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga firman itu akan tumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Segala puji syukur bagi Bapa di surga. Hamba mengakhiri pemberitaan firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jenny, mohon untuk doa syafaat. Oke. Untuk semua. Ya. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita apalagi merasakan kasih setianya Tuhan ya. Jadi naikkan, jadi sekalian kita jadi bawakan doa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih dan cinta-Mu yang Kau berikan, yang memampukan setiap jiwa, roh, dan tubuh kami untuk datang untuk mencari Engkau ya Bapak. Sungguh ya Bapak, bawalah kehidupan kami semakin mendalam di dalam Engkau. Biarlah setiap tubuh, roh, dan jiwa kami mengerti arti dari kasih dan cinta-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bawalah tubuh kami, roh dan jiwa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan dari kami, salah satu dari kami itu tidak merasakan hadirat-Mu ya Bapak. Roh Kudus, jamailah hati, tubuh, roh, dan jiwa kami ya Roh Kudus. Bukakanlah hati dan jiwa, roh, dan tubuh kami ya Bapak. Roh Kudus, agar kami mengerti arti dari kasih dan cinta-Mu. Kami mau ya Roh Kudus, kami mau. Kami berserah hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Sungguh kami bersyukur kami dapat bangun pagi untuk dapat hadir untuk mencari Engkau. Kami bersyukur kami dapat, haleluya. Kami bersyukur ya Bapak. Kami bersyukur. Sungguh kami tidak tahu dengan apa kami dapat mengatakan dan menyampaikannya ya Bapak. Sungguh kami bersyukur. Kami tahu kami ada karena-Mu. Kami tahu kami hidup karena-Mu. Dan kami juga tahu ya Bapak. Kami dapat makan, kami dapat berpakaian, kami dapat pekerjaan, dan kami dapat menjalankan usaha. Itu semua karena-Mu ya Bapak. Bukan karena kekuatan kami, bukan apapun dari diri kami. Itu sebuah anugerah dan kasih cinta-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala keangkuhan kami.
Dan ampunilah dari segala pemberontakan kami. Dan ampunilah dari segala kedurhakaan kami. Dan ampunilah dari segala kedengkian kami. Dan ampunilah dari segala kesombongan kami ya Bapa. Kami hanyalah umat-Mu yang dan tapi kami mau ya Bapak belajar di dalam Engkau. Tuntun kami ya Bapak. Tuntun kami ke dalam jalan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bukakanlah pintu pengenalan-Mu lebih lagi di dalam diri kami. Dan berkati kami dengan hikmat pewahyuan lebih lagi mengenal akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan berkati kami dengan roh yang takut dan gentar akan Engkau. Dan berkati kami dengan roh yang patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Ini kami ya Bapak, ini kami. Tuntun setiap langkah kaki kami. Jangan biarkan harta duniawi menjauhkan kami dari Engkau. Tapi bawalah setiap tubuh, roh, dan jiwa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Berkati kami dengan kegairahan. Berkati kami dengan roh yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Dan biarlah kuasa darah Yesus membasuh segala dosa-dosa kami. Dan melayakkan kami kembali di hadapan-Mu dan masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan ajarilah kami untuk membagikan waktu kami dengan-Mu ya Bapa. Dan ajari kami untuk mengutamakan Engkau terlebih dahulu dari segalanya ya Bapa. Jangan biarkan kesombongan, keangkuhan, kedengkian kami itu membatasi kami dengan Engkau. Jangan Bapa. Haleluya Bapa. Dan ajarilah kami ya Bapa. Dan buat kami mengerti kasih dan cinta-Mu cukup bagi kami ya Bapa. Kasih dan cinta-Mu cukup bagi kami. Dan sadarkan kami ya Bapa atas pekerjaan-Mu yang Kau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Tentang pertolongan-Mu yang telah Kau lakukan sebelumnya. Bahkan sekarang maupun selanjutnya ya Bapak. Sadarkan kami ya Bapak. Sadarkan kami. Ajari kami bersyukur dengan apapun juga. Di dalam musim kehidupan apapun juga. Ajarin kami terus bersyukur di dalam Engkau ya Bapak. Berkati kami dengan roh kerendahan hati ya Bapak. Dan hanya Engkau yang semakin ditinggikan ya Bapak. Ajari kami untuk terus memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Dan kami tahu ya Bapak, hanya hadirat-Mu ya Bapak yang dapat memulihkan kami semua. Hanya hadirat-Mu ya Bapak yang dapat menguatkan kami semua ya Bapak. Dan hanya hadirat-Mu ya Bapak yang dapat membebaskan kami semua ya Bapak. Dan hanya hadirat-Mu ya Bapak yang akan memberkati kami ya Bapak dengan keberanian untuk melangkah ya Bapak. Hanya hadirat-Mu ya Bapak yang memberkati kami dengan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu ya Bapak. Berkati kami juga kepekaan ya Bapak untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapak. Jangan biarkan kedagingan kami ya Bapak berkuasa di dalam diri kami. Tapi biarkan ya Roh Kudus-Mu ya Bapak yang menuntun setiap kehidupan kami untuk berjalan sesuai untuk apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan biarkan hidup kami menjadi pelaku di dalam firman-Mu. Sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Jadikan hidup kami menjadi berkat, garam, dan terang bagi orang sekitar kami. Sehingga melalui hidup kami, orang bertanya-tanya, siapakah Engkau? Dan siapakah Tuhan yang Engkau sembah? Biar mulut kami menceritakan kebesaran-Mu. Dan mata kami melihat kemuliaan-Mu. Dan biar mata kami melihat setiap jiwa-jiwa mengalami pertobatan dan pelepasan ya Bapak. Dan keselamatan ya Bapak. Itulah kerinduan kami ya Bapak. Curahkanlah roh-Mu ya Bapak, Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan roh yang patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala roh pemberontakan ya Bapak. Tapi roh yang patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Jangan biarkan kedagingan menguasai kami.
tapi biarkan Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Haleluya ya Bapak. Dan lagu ini, biar kita ekspresikan hati kita ke Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Bapak, ingatkan kami selalu akan Engkau. Dalam apapun musim kehidupan kami, ingatkan kami akan selalu Engkau ya Bapak. Ingatkan kami ya Bapak. Jangan biarkan kami menjalani kehidupan kami dengan kekuatan kami sendiri ya Bapak. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Engkau yang setia. Satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Marilah kita belajar untuk mengandalkan Dia. Satunya Kita yang percaya atas kuasanya. percaya. Jangan biarkan diri kita untuk mengandalkan kekuatan diri kita. Yakinlah ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan lelah, kita akan capek. Belajarlah untuk berserah, belajarlah untuk mengandalkan. Dengarkanlah suaranya. Dialah Tuhan kita, Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-Mu. Dan ampunilah anak-Mu ini ya Bapak. Yang kadang-kadang bandel, yang kadang-kadang berontak, yang kadang-kadang tidak mendengarkan-Mu ya Bapak. Yang kadang-kadang membuat semena-mena ataupun merasa pandai ya Bapak. Ampuni ya Bapak. Mulai pada pagi hari dan memulai hari ini juga kami mau berserah dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat-Mu ya Bapa. Dan buatlah kami mengerti akan kasih dan cinta-Mu dan kesetiaan-Mu. Dan ajarilah kami bahwa apa yang Engkau berikan kepada kami itu tidak kami dapati di dunia ini. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah Kau selesaikan untuk kami semua. Itu membasuh dosa-dosa kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami, untuk mengangkat kami, dan memberkati kami dengan kelimpahan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu kami ada karena-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau tidak pernah melepaskan kami.
Terima kasih atas kesabaran-Mu. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas didikan-Mu ya Bapa. Berkati kami semua pada pagi hari ini dengan kasih dan cinta-Mu. Berkati kami semua di pagi hari ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di dalam setiap hidup kami. Nyatakanlah karya-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah berkat-Mu di atas setiap kehidupan kami. Ketika Engkau mendapati kami membelok kiri dan kanan, Engkau luruskan kembali ke dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Selipkan mata kami hanya untuk melihat Engkau ya Bapa. Mampukan kami untuk melayani-Mu ya Bapa, dan mampukan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, dan mampukan kami untuk berjalan sesuai apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dan pikiran-Mu. Dan sekali lagi anak-Mu minta pada pagi hari ini, tanggarkan hati kami, ganti hati kami menjadi hati-Mu, tanggarkan pikiran kami untuk ganti kami di pikiran-Mu ya Bapa, sehingga kami mengerti apa yang Engkau pikirkan, apa yang Engkau rindukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur di dalam Engkau, dan mengucap syukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan berkatilah rumah tangga kami ya Bapa. Jadilah Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Pulihkanlah rumah tangga kami, berkatilah rumah tangga kami dengan keharmonian dan kesatuan dan sukacita yang datang daripada-Mu. Jadikanlah rumah tangga kami menjadi berkat, garam dan tegak dan terang bagi rumah tangga yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Dan juga berkati suami kami ya Bapak. Kami sayang suami kami. Terima kasih Engkau menaruhkan suami kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarilah kami untuk terus berdoa bagi suami kami. Kami rindu suami kami mengenal Engkau ya Bapak. Bukakanlah pintu pengenalan-Mu dalam kehidupan suami kami untuk menjadi iman bagi keluarga kami. Jadikanlah suami kami suami yang bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau. Jadikanlah suami kami suami yang patuh dan taat di dalam Engkau. Dan jadikanlah suami kami suami yang kau urapi ya Bapak. Engkau urapi dengan kasih dan cinta-Mu. Kami rindu ya Bapak. Kami rindu. Tuntun suami kami. Bawa suami kami itu berjalan di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Apa yang dia rindukan, apa yang dia gumurkan, kiranya Engkau ya Bapak yang membukakan pintu tingkat langit segala mudah mencurahkan berkat yang terbaik kepada suami kami ya Bapak. Sehingga suami kami dapat melihat kasih-Mu dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan suami kami. Dan berkati juga ya Bapak, kami sebagai istri ya Bapak. Jadikan kami sebagai istri yang berkenan di hadapan-Mu, yang kudus di hadapan-Mu, yang menjadi teladan bagi keluarga dan bagi anak-anak. Berkati kami menjadi seorang istri yang selalu berdoa bagi suami. Berkati dan mampukan kami untuk dapat melayani keluarga maupun suami kami. Tuntun langkah kami. Kami mau Engkau bentuk ya Bapak, seperti Engkau bentuk Rut ya Bapak. Kami mau ya Bapak. Kami mau hidup kami menjadi berkat garam dan terang bagi orang-orang sekitar kami. Dan berkatilah anak-anak kami. Terima kasih Engkau memberikan mereka, Engkau taruhkan dalam kehidupan kami. Kami rindu anak-anak kami bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami rindu ya Bapak.
Anak kami bertumbuh dengan patuh dan taat di hadapan Engkau, yang berjalan sesuai apa yang menjadi kerinduan hatimu dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Sehingga kehidupan anak-anak kami dapat menjadi berkat, garam, dan terang bagi orang sekitarnya ya Bapa. Peliharalah anak-anak kami, lindungilah anak-anak kami ya Bapa. Dan kami percayakan anak-anak kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa ya Bapak, untuk rumah-Mu, rumah doa-Mu, KJKO, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuat-Mu ya Bapak. Ini bukan milik kami, tapi ini milik-Mu ya Bapak. Tanpa-Mu itu adalah kosong ya Bapak. Kami mau rumah ini dipenuhi oleh hadirat-Mu, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Urapilah rumah ibadah kami dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu, sehingga setiap jiwa-jiwa roh yang tubuh yang datang mencari Engkau, mereka dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Dan berkati juga pemimpin-pemimpin kami. Engkau tahu ya Bapa, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka gumurkan. Kiranya Engkau yang membukakan pintu tingkat langit surga-Mu dan memberikan jawaban yang terbaik yang akan memberkati mereka ya Bapak. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin di mana ya Bapak, beban hati dan pikiran-Mu dan kerinduan-Mu. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang Kau hendaki ya Bapak. Biar setiap pelayanan mereka, ataupun langkah kaki mereka, ataupun tangan mereka mengerjakan, itu sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam pemimpin-pemimpin kami, ya Bapak. Dan jagailah kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan mereka dari segala wabah penyakit, dari segala perencanaan orang-orang yang berniat jahat, dari segala penguasa dunia kegelapan dan roh-roh jahat di dunia. Bertutup bungkuslah pemimpin-pemimpin kami dengan kuasa darah Yesus dan penjagaan para malaikat-Mu. Sungguh juga berkati ya Bapak, dengan kesembuhan-Mu kepada sesiapa saudara atau saudari kami yang sakit. Kau berkati dengan kesembuhan-Mu ya Bapak. Karena sesuai di dalam firman-Mu berkata, jika Engkau berkehendak, Kau katakan ya, maka saudara-saudari kami yang sakit akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan bagi yang berbeban berat ya Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini ya Bapak. Kau lepaskan, Kau bebaskan, Kau merdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan bagi yang jiwa roh yang tubuh yang som-som kuku yang tidak bergairah di hadapan Engkau, pada pagi hari ini kami perkatakan kegairahan roh yang haus dan lapar akan ada di dalam setiap jiwa-jiwa roh yang tubuh ya Bapak, untuk mencari Engkau ya Bapak. Semakin haus dan lapar akan Engkau, semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami percaya penuaian pertobatan keselamatan atau Kau nyatakan di mana kemuliaan Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya, haleluya. Kau juga berkati ya Bapak untuk setiap saudara-saudara kami ya Bapak yang bekerja atau kan mengerjakan usaha, tuntun kami. Berkati kami dengan hikmat pewahyuan yang datang daripada-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, itu berkenan di hadapan-Mu. Dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan di tengah-tengah setiap pekerjaan dan setiap usaha yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau menaruhkan kami di dalam bangsa, menaruhkan kami di Indonesia ini ya Bapak. Kami melepaskan berkat terbaik di dalam Indonesia ini ya, di dalam Indonesia ini ya Bapak. Berkat terbaik, yaitu kasih dan cinta-Mu turun di dalam bangsa Indonesia ini ya Bapak. Sehingga tidak ada lagi terjadi kekonflikan ataupun
peperangan ataupun perpecahan, biar kasih dan cintamu turun dalam bangsa Indonesia ini. Berkati Indonesia dengan roh kesatuan ya Bapak. Roh kesatuan di dalam bangsa Indonesia ini. Sehingga setiap hati, setiap jiwa, setiap pikiran itu menyatu di dalam Engkau. Dan menjadi pekenangan-Mu ya Bapak. Nyatakanlah Bapak, nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Bapak. Nyatakanlah urapan dan kuasa roh kudus-Mu turun di dalam bangsa Indonesia ini ya Bapak, sehingga mata kami melihat kemuliaan, banyak pertobatan terjadi ya Bapak, keselamatan terjadi ya Bapak. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin di dalam bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus, berjalan ke pemerintahan ya Pak. Mereka berjalan sesuai apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Pak. Ketika Engkau mendapati ya Bapak, mereka menyimpan kiri dan kanan, Engkau kuasa-Mu sendiri yang akan memurnikan mereka untuk kembali ke dalam jalan-jalan-Mu. Untuk menjadi seorang yang karakter yang teladan ya Bapak, yang takut dan gentar akan Engkau. Sehingga Pak, pemimpin-pemimpin itu pemimpin yang berjalan sesuai apa yang menjadi kekenangan-Mu, sehingga penyertaan-Mu ada, sehingga pertolongan-Mu ada, sehingga keselamatan-Mu ada di dalam bangsa Indonesia kami ya, sehingga berkat-berkat-Mu ada di dalam bangsa Indonesia kami ya Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan ya Bapak. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami kembalikan di dalam nama-Mu ya Bapak. Dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan pertolongan Tuhan. Semuanya kami kembalikan pujian syukur bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan, terima berkat dari Bapa kita di surga. Angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus-Nya terus ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya dan yang mengasihi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Kak Yuna.